Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah mulai membahas tentang al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dan akhir pembahasan kita kemarin kita telah menyebutkan tentang nama-nama malaikat secara mujmal atau secara global. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan nama-nama malaikat secara terperinci, yaitu secara satu persatu. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat, malaikat yang paling terdepan, dan dialah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, kepada para anbiya. Dan sering disebut Jibril dalam Al-Qur'an. Terlebih-lebih lagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang Jibril. Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril di antaranya dengan syadidul quwa. Syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril syadidul quwa, yaitu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sangat kuat. Dzu mirrah, dan dzu mirrah ada beberapa tafsiran, di antaranya bahwasanya memiliki bentuk yang sangat besar dan agung. Ada yang mengatakan dzu mirrah artinya memiliki pembicaraan yang sangat indah. Artinya malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat kuat. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap yang setiap sayap menutup cakrawala. Setiap sayap menutup cakrawala. Dan para ulama menyebutkan di antara kekuatan malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan suara yang keras, saihah, sehingga suara tersebut menjadikan kaum Samud tewas seketika dengan suatu hentakan suara dari malaikat Jibril. Demikian juga tatkala kaum Lut, kaum homoseksual, tatkala akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menggunakan sayapnya untuk mengangkat negeri mereka, kemudian dibalikkan di atas muka bumi ini. Oleh karenanya malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya bahwasanya di sana ada orang-orang yang benci kepada malaikat Jibril, yang memusuhi malaikat Jibril. Dan orang-orang seperti ini dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, wa Jibrila, dan memusuhi malaikat Jibril, dan juga memusuhi malaikat Mikail, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini dalil bahwasanya jika ada orang membenci malaikat Jibril, kemudian memusuhi malaikat Jibril, atau mengatakan malaikat Jibril ya ngawur, salah kasih wahyu, harusnya malaikat Jibril memberi wahyu kepada si fulan, tetapi memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti ini berarti telah mencela malaikat Jibril dan memusuhi malaikat Jibril, dan divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Fa innallaha aduwwul lil kafirin." Sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Dalam ayat-ayat yang lain, malaikat Jibril juga diberi nama dengan Ar-Ruh. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi
para malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, war-ruhu ilaihi. Demikian juga ar-ruh. Ar-ruh adalah malaikat Jibril, juga ikut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana ar-ruh yaitu malaikat Jibril dan para malaikat bersaf-saf. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tatkala Allah berbicara tentang malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat turun dengan jumlah yang begitu banyak di malam Lailatul Qadar. Dan di antara para malaikat tersebut ada malaikat Jibril. Allah namakan dengan Ar-Ruh. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sifati malaikat Jibril dengan Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril yang amanah. Tidak mungkin salah dalam memberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan wahyu dari Allah sebagaimana yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril adalah Al-Amin, yang tidak menambah-nambah wahyu dari Allah dan tidak mengurang-urangi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan juga oleh Allah dengan Ruhul Qudus, yaitu ruh yang suci. Ini salah satu di antara nama-nama malaikat, malaikat Jibril. Kemudian di antara malaikat yang terkenal juga adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan untuk menumbuhkan tanaman di atas muka bumi. Dialah malaikat Mikail. Oleh karenanya tadi tatkala Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Man kana aduwwal lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa innallaha aduwwul kafirin." Barang siapa yang memusuhi Jibril dan memusuhi Mikail, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini di antara malaikat-malaikat yang terkenal, malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari, maka beliau membaca doa iftitah dengan doanya, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi biiznik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tiga malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Dan ketiga malaikat ini kata para ulama adalah pimpinan para malaikat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa dengan doa iftitah dalam salatnya, di salat malamnya, maka beliau mengatakan, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Kenapa tiga malaikat ini dikhususkan penyebutannya? Karena ketiga malaikat ini mendatangkan kehidupan. Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran menumbuhkan kehidupan dalam hati manusia, mendatangkan kehidupan. Hati-hati yang tadinya mati, hati-hati yang tadinya keras, jadi tumbuh kembali, hidup kembali dengan lantunan ayat Al-Quran. Oleh karenanya malaikat Jibril mendatangkan kehidupan hati. Kemudian malaikat Mikail mendatangkan kehidupan di atas muka bumi, karena dia yang menurunkan hujan. Ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Adapun malaikat Israfil, dialah malaikat yang meniup sangkakala, yang akan membangkitkan kehidupan yang baru, kehidupan akhirat, ya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya, yaitu malaikat Israfil meniupnya, maka semua manusia akan bangkit dari kuburannya menuju atau menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Samurah, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu lailata rajulaini atayani." Malam ini aku melihat dua orang mendatangiku. Faqala, maka keduanya berkata kepadaku, "Alladzi yuqidun nar, malikun khazinun nar." Yang menyalakan api yang kau lihat itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Wa ana Jibril wa hadza Mikail. Dua orang tersebut ternyata malaikat Jibril, malaikat Mikail yang sedang menjelma menjadi manusia dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang ketiga tadi telah kita isyaratkan, yang merupakan pimpinan para malaikat adalah malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala. Ini juga sabit, artinya valid namanya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil ya disebutkan ka'anna ainaihi kaukabani durriyan.
malaikat Israfil seakan-akan dua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Seperti dua bintang yang bersinar. Ini menunjukkan, nanti akan kita sebutkan, para malaikat memiliki sifat-sifat. Di antara sifat-sifat malaikat, mereka memiliki mata. Oleh karenanya Allah atau Nabi SAW mensifati kedua mata malaikat Israfil seperti dua bintang yang bersinar. Dari sisi memang benar-benar matanya bersinar, dan dari sisi besarnya malaikat tersebut yang dia siap setiap saat untuk meniup sangkakala, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara malaikat-malaikat yang lain yang disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah, nama-namanya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Penghuni neraka jahanam tatkala mereka disiksa dengan siksaan yang sangat hebat, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan juga mereka tidak hidup. Mereka seakan-akan mati, namun mereka tidak mati karena disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Bahkan Allah mengatakan, "Fadzuku falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah siksaan azab neraka jahanam, dan kalian tidak akan merasakan kecuali tambahan dan tambahan. Setiap hari mereka akan merasakan tambahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akhirnya minta untuk dimatikan. Mereka mengatakan kepada Malik, malaikat pimpinan neraka jahanam, mereka mengatakan, "Ya Malik," wa nadaw, mereka menyeru, "Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, hendaknya Rabbmu mematikan kami. Kata Malik, penjaga neraka, "Qala innakum makithun." Tidak, kalian akan terus hidup, akan tetap tinggal di neraka jahanam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Kata Allah, "Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru agar mereka terus merasakan azab yang pedih. Mereka ingin mati namun tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini mereka menyeru namanya malaikat tersebut, "Ya Malik." Ini dalil bahwasanya malaikat penjaga neraka jahanam namanya Malik. Dan hadis tadi yang telah saya sebutkan, tatkala dua malaikat datang dalam bentuk manusia, malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian Jibril mengatakan, "Ini yang sedang menyalakan api adalah Malik khazinun nar, penjaga neraka. Adapun saya Jibril dan ini adalah Mikail." Kemudian di antara malaikat-malaikat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di kerajaan Sulaiman. Di sebagian orang mengaku memiliki ilmu sihir, mereka mengatakan kami belajar dari peninggalan Nabi Sulaiman. Allah bantah, Nabi Sulaiman tidak pernah jadi penyihir. Nabi Sulaiman menundukkan jin-jin atas kekuasaan Allah, bukan dengan sihir. Jin-jin, syaitan-syaitan semua tunduk kepada Nabi Sulaiman, bukan dengan sihir, tapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya orang-orang tersebut menyangka mereka belajar ilmu sihir dari Sulaiman. Allah bantah. Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir, tidak melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi syaitan-syaitan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian kata Allah, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Yang kedua malaikat ini kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin." Dan kedua malaikat ini tidak mengajarkan sihir hatta yaqula, sampai mereka berdua berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini hanyalah ujian, maka jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir. Para ulama khilaf tentang Harut dan Marut ini. Ada yang mengatakan Harut dan Marut bukanlah malaikat, tapi mereka dua raja. Ada yang mengatakan Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah turunkan ke atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat. Ini pendapat yang tidak kuat karena malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah. Allah mengatakan, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." La yasbiqunahu bil qaul. Para malaikat tidak pernah membantah perintah Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada beberapa pendapat tentang Harut dan Marut. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari.
dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir. Beliau mengatakan bahwasanya, dan ini dipilih oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwasanya dua Harut dan Marut adalah dua malaikat yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi. Kemudian Allah menugaskan mereka untuk menguji manusia. Dan telah dijelaskan bahwasanya sihir adalah haram. Oleh karenanya dua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir. Namun apa kata Allah? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka dua malaikat ini berkata kepada siapa saja yang ingin belajar sihir, janganlah kalian belajar sihir karena ini akan menjadikan kalian kafir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan mereka berdua tidaklah mengajarkan ilmu sihir kecuali mereka berdua berkata, kami hanya ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Jadi dalil kata para ulama, belajar ilmu sihir merupakan kekufuran. Belum dipraktekkan, baru belajar aja. Seorang baru belajar ilmu sihir, karena dua malaikat ini berkata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Mereka tidak mengajarkan ilmu sihir kepada siapapun kecuali mereka berdua berkata, kami hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kau kufur. Berarti barang siapa yang belajar ilmu sihir, dia buka misalnya mujarobat, suruh ngambil darah kodok, kemudian nulis ini, nulis macam-macam ilmu sihir, belum dia praktekkan. Dia baru belajar saja, kemudian dia mendalami, sudah kufur, kata para ulama. Apalagi kalau dia mempraktekkan ilmu sihir ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, dua malaikat tersebut benar-benar mengajarkan ilmu sihir karena mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Dan mereka tidak membangkang kepada Allah. Mereka tidak bermaksiat karena memang mereka sedang ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia, sehingga mereka mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah ujian, maka janganlah kalian kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Di antara nama-nama malaikat yang datang dalam hadis Nabi SAW adalah Al-Munkar wan Nakir. Al-Munkar wan Nakir dalam bahasa Arab artinya yang diingkari atau yang tidak dikenal. An-Nakir pun demikian, sama artinya. Al-Munkar wan Nakir artinya sama-sama tidak dikenali. Sama-sama tidak dikenal atau diingkari, tidak dikenal. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubiral mayyit," jika mayat telah dikubur, au qala ahadukum, "Idza qubira ahadukum," jika salah seorang dari kalian telah dikubur, "Atahu malakani aswadani azraqan," maka dia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru. Jadi dua malaikat tersebut berwarna biru yang biru yang benar-benar pekat sehingga seperti warna hitam. Sehingga Rasulullah SAW mensifatkan aswadani azraqan, hitam dan biru, karena birunya sangat pekat sehingga seperti warna hitam wajah dengan dua bentuk yang sangat mengerikan sehingga tidak dikenal, diingkari oleh siapa saja yang melihat kedua malaikat ini. Siapa ini? Mereka akan kaget tatkala seorang yang dikubur akan kaget tatkala melihat dua malaikat ini. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya namanya al-munkar, yang lain namanya apa? An-nakir. Fayaqulani, maka dua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang pemuda, tentang lelaki ini? Yaitu kedua malaikat bertanya, bagaimana menurutmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena malaikat nanti akan bertanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk?" Man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Siapa nabimu? Adapun orang-orang munafik, tatkala mereka ditanya, siapa nabimu? Bagaimana menurut tentang laki tersebut, tentang Muhammad? Maka dia berkata, sami'tu an-nas yaquluna hadza, dia mengatakan dia tidak mampu untuk menjawab. Para hadirin, orang tatkala dikubur, dijawab dengan keimanan. Ya, bukan dengan hafalan. Saya nanti masuk kuburan saya sudah hafal agama Islam, ya, Tuhan Allah, Nabi Muhammad, saya akan jawab malaikat munkar dan nakir. Tidak. Perkaranya lain tatkala di sana. Orang melihat bentuk malaikat munkar dan nakir bisa lupa semuanya. Karena bentuk yang sangat mengerikan dan jawaban dengan jawaban keimanan. Oleh karena orang-orang munafik tahu siapa Nabi Muhammad. Tetapi tatkala mereka ditanya di kuburan, mereka tidak tahu, sementara kedua malaikat tersebut membawa mukul yang sangat besar. Kemudian orang munafik mengatakan, dia yatahassar, seakan-akan dia berusaha pernah tahu tapi dia lupa. Ini suatu kepedihan. Antum tahu jawabannya, pernah tahu tapi antum lupa. Antum berusaha mengingat tetapi lupa, sementara kedua malaikat siap menghantam antum.
menghantam orang ini, orang munafik ini. Sehingga dia mengatakan, sami'tun nas. Saya dengar orang mengatakan demikian, tapi dia lupa, enggak ingat-ingat. Akhirnya dipukul oleh kedua malaikat tersebut. Namanya al-munkar wan nakir. Para ulama menjelaskan disebut dengan al-munkar wan nakir, artinya diingkari, artinya tidak diketahui. Ya, tidak diketahui, tidak ada yang mengenalnya. Oleh karenanya sebagaimana Allah sebutkan tentang para malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia. Kata Allah, "Idz dakhalu alaihi faqalu salaman." Qala salamun qaumun munkarun. Tatkala para malaikat yang menjelma jadi manusia bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka berkata, "Salam, assalamualaikum wahai Nabi Ibrahim." Maka Ibrahim mengatakan, "Salamun qaumun munkarun." Keselamatan pula kepada kaum yang mungkar, kaum yang tidak dikenal. Jadi maksudnya mungkar artinya tidak dikenal. Nabi Ibrahim tidak tahu siapa orang-orang tamu-tamunya ini. Ternyata tamu-tamunya tersebut adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ini di antara nama-nama malaikat yang sah datangnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi. Ada nama-nama yang tidak sah atau tidak sabit, tidak valid hadis-hadisnya. Contohnya seperti Ridwan. Ridwan dikenal sebagai malaikat penjaga surga. Ada hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Ridwan adalah penjaga surga. Hadisnya lemah, ya. Meskipun disebutkan oleh sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tapi hadisnya secara sanad lemah. Kemudian juga Israil yang dikenal sebagai malaikat maut. Tidak ada hadis yang menjelaskan namanya Israil, yang ada malakul maut. Yang ada malaikat pencabut nyawa. Malakul maut, malaikat kematian. Datang dalam Al-Quran adalah malakul maut, bukan Israil. Adapun Israil tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan malaikat maut namanya Israil. Ada juga nama yang lain seperti Ismail dan yang lainnya, akan tapi hadis-hadisnya lemah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya adalah tentang jumlah malaikat, jumlah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Kita telah sebutkan bahwasanya di antara nama malaikat adalah junud, pasukan Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Kata Allah tatkala dalam perang Khandaq, tatkala kaum musyrikin bersatu padu berjumlah 10.000 ingin menyerang kaum para sahabat di kota Madinah di daerah Khandaq, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka dan bala tentara mereka, dan Allah mengatakan wa junudan lam tarauha, dan kami mengirim para malaikat, pasukan-pasukan yang kalian tidak melihatnya. Kalian tidak melihat malaikat-malaikat tersebut. Oleh karenanya Allah di antara nama para malaikat adalah junud. Kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentang hakikat dan juga jumlah para pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para malaikat sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang menggambarkan bagaimana banyaknya jumlah para malaikat. Di antara yang sederhana, yaitu bahwasanya Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah seorang manusia mengucapkan satu lafal kecuali ada dua malaikat, raqibun atid, yang mencatat, mengawasi, dan juga selalu hadir untuk mencatat perkataan manusia. Satunya di kanan, satunya di kiri. Setiap manusia ada dua malaikat yang tugasnya mencatat apa? Jadi malaikat jelas banyak sekali ya. Manusia minimal 2 kali lipat dari jumlah apa? Manusia. Minimal 2 kali lipat dari jumlah manusia. Ini baru malaikat bertugas yang mencatat apa? Amalan manusia, 2 malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia itu ada mu'aqibat, yaitu malaikat-malaikat yang menjaganya, satu di depan, satu di belakang. Sehingga sebagian ulama mengatakan minimal satu manusia ada 4 malaikat. 2 malaikat mencatat, 2 malaikat menjaga. Dan ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Sebagaimana manusia juga ada qarinnya, ada jin yang selalu menggodanya. Di antara dalil akan ini sudah membuktikan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Minimal malaikat itu 4 kali lipat dari jumlah apa? Manusia. Belum jumlah yang lain. Sekarang kita bacakan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tatkala Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, maka kata Nabi SAW, "Farufi ali al-Baitul Ma'mur." Maka diangkatlah kepadaku al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini, kata para ulama, seperti masjid, seperti Ka'bahnya, tapi Ka'bahnya malaikat.
Bahkan sebagian perkataan riwayat menyatakan dia berada di atas Ka'bah persis. Namun riwayatnya lemah. Intinya dia manzilahnya, kedudukannya seperti Ka'bahnya apa? Para malaikat. Seperti masjidnya para malaikat. Kata Nabi SAW, maka dinampakkan, diangkat kepadaku Al-Baitul Ma'mur. Masjidnya para malaikat. Fasa'altu Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, apa itu? Faqala, maka Jibril berkata, hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Kata Nabi SAW, setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di masjid ini, di Baitul Ma'mur. Kalau mereka sudah sholat, mereka keluar, tidak bakalan balik lagi. Artinya apa? Setiap hari ada 70.000 malaikat, yang besoknya 70.000 malaikat yang lain, besoknya lagi 70.000 malaikat yang lain. Berarti kalau dalam waktu 10 hari, minimal ada 700.000 malaikat di masjid itu yang bolak-balik yang sholat. Dan kalau sudah sholat keluar tidak pernah balik lagi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di situ. Kita bayangkan jumlah hari sudah berapa sejak zaman dahulu ya. Kemudian zaman sekarang sampai hari kiamat, berapa jumlah malaikat? Sudah ribuan tahun, entah sudah berapa tahun alam semesta ini, dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, atasma'una ma asma'? Qalu ma nasma'u min syai'. Kata Nabi SAW, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Kata para sahabat, kami tidak mendengar apapun. Kata Nabi, inni la asma'u atitas sama'. Sungguh aku mendengar suara langit. Jadi atit itu seperti suara onta yang diberi barang-barang yang banyak di atas onta sehingga kemudian bunyi krek, saking banyaknya banyaknya barang tersebut. Artinya langit berat berisi malaikat. Kata Nabi SAW, wa huqqalaha anta'id. Dalam riwayat, wa ma tulamu anta'id. Dan pantas dia untuk mengeluarkan suara tersebut. Dan dia tidak dicela karena mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Karena banyak malaikat yang menghuni langit. Kata Nabi, wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'im. Setiap jarak satu jengkal ada malaikat. Setiap jarak satu jengkal ada malaikat yang sedang sujud atau yang sedang berdiri, yang sedang ibadah. Yang sedang beribadah. Oleh karenanya malaikat langit dipenuhi oleh para malaikat yang sedang sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Adapun secara terperinci ada jumlah-jumlah tertentu yang Allah sebutkan atau Nabi SAW sebutkan. Contohnya para malaikat yang akan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Maka pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak ada 8 malaikat yang akan mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 8 malaikat. Allah menyebutkan jumlah. Kita tidak tahu betapa besar malaikat tersebut, bagaimana bentuknya, ya, bagaimana cara mengangkatnya. Ini urusan gaib, alam gaib, kita enggak tahu. Tapi Allah sebutkan ada 8 malaikat yang akan mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang jumlah penjaga neraka jahanam. Kata Allah, alaiha 19. Di neraka jahanam ada 19 malaikat, ada 19. Tatkala mendengar jumlah 19 penjaga neraka, maka orang-orang kafir sombong. Biar saya yang kalahkan 19 orang itu. Saya akan kalahkan 19 tersebut. Ternyata 19 apa? Malaikat. Kata Allah, ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat, bukan manusia yang seperti kau bayangkan. Tatkala orang kafir mengatakan, saya yang akan lawan 19 orang tersebut. Kata Allah, tidak, bukan mereka, bukan orang, tapi mereka apa? Malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan kami tidak menjadikan jumlah tersebut kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Allah sebutkan 19. Sehingga mereka sombong, mereka angkuh. 19, kita mau lawan 19 kalau cuma 19. Mereka tidak tahu satu malaikat seperti apa. Dan 19 malaikat ini, kata para ulama, adalah pemimpin-pemimpin para penjaga neraka jahanam. Jadi paling pemimpin utama adalah malaikat Malik. Kemudian di antaranya 19 pembesar-pembesar malaikat penjaga neraka jahanam. Kemudian ada anak buahnya yang banyak. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi SAW,
Dalam Al-Quran Allah mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka pada hari tersebut, tatkala seorang sudah melihat neraka jahannam didatangkan, maka dia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Bagaimana didatangkan neraka jahannam? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha 70,000 zimamin. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Kata Nabi SAW, pada hari tersebut akan didatangkan neraka jahannam yang memiliki 70.000 tali untuk ditarik. Dan masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi ada 4 miliar 900 juta malaikat yang akan menghadirkan neraka jahannam pada hari kiamat. Kita enggak tahu jarak antara tali yang satu dengan tali yang lainnya sejauh mana, dan masing-masing tali ditarik oleh 70.000. Kita tidak tahu bagaimana besarnya malaikat-malaikat tersebut. Yang jelas ada 4 miliar 900 juta malaikat yang akan menarik neraka jahanam untuk dihadirkan pada hari kiamat kelak. Ini menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui jumlah malaikat yang sangat banyak, ya, mari kita telaah tentang sifat-sifat malaikat. Sebagian sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada pertemuan kemarin, namun tidak mengapa kita ulangi secara tertib, secara teratur. Di antara sifat-sifat malaikat, pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan berulang-ulang, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan kita katakan cahaya tersebut tidak tahu cahaya apa. Jangan kita bayangkan seperti cahaya lampu atau cahaya neon atau cahaya mobil. Yang kita enggak tahu cahaya apa yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan malaikat. Wa khuliqal jan min mariji min nar. Dan para jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sebagaimana yang kalian disifatkan bagi kalian, diciptakan dari tanah. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat, setelah diciptakan dari cahaya, malaikat la ya'kulun wa la yashrabun. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Oleh karenanya tatkala para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, faragha ila ahlihi wa jaa bi ajlin samin, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka tatkala malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia, maka karena Nabi Ibrahim memuliakan tamu, maka dia pun pergi ke keluarganya, lalu dia siapkan sapi, ya, yang gemuk untuk dihidangkan kepada malaikat-malaikat tersebut. Setelah dimasak kemudian dihidangkan, faqarrabahu ilaihim, maka Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tersebut kepada para malaikat. Rupanya para malaikat yang menjelma jadi manusia tidak memajukan tangan mereka untuk mengambil daging-daging tersebut. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Fa'ujasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim pun takut. Ternyata mereka adalah malaikat, dan malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan ini menakjubkan para hadirin. Malaikat memiliki, ya, energi yang luar biasa. Bagaimana mereka nanti akan disebutkan ibadahnya tidak pernah capek. Bagaimana mereka pergi dari langit kemudian ke bumi, tidak pernah lelah, sujud ibadah, kemudian taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak makan dan tidak minum. Energi mereka bukan dari makanan dan bukan dari apa? Minuman. Tetapi Allah menjadikan mereka kuat demikian. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara sifat-sifat malaikat, kata para ulama, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengisyaratkan bahwasanya para malaikat ya tidak menikah. Karena para malaikat tidak disifati dengan lelaki atau wanita, tidak. Malaikat demikian, tidak dikatakan Jibril laki atau perempuan, mereka satu jenis. Dan tidak ada jenis laki, tidak ada jenis apa? Perempuan. Ya. Tidak ada jenis laki dan tidak ada jenis perempuan. Oleh karena tatkala orang-orang musyrikin mengatakan para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah, Allah murka kepada mereka. Namun Allah tidak mengatakan mereka laki-laki. Tatkala Allah membantah orang-orang musyrikin yang menuduh bahwasanya para malaikat putri-putri Allah, Allah tidak mengatakan mereka laki-laki. Ini menunjukkan mereka memang tidak ada jenis kelaminnya, tidak laki-laki maupun tidak perempuan, tapi mereka jenis tertentu, satu jenis. Oleh karena tidak ada penamaan laki-laki atau perempuan. Kenapa ada, kata sebagian orang, kenapa ada laki-laki ada perempuan? Karena ada dua jenis, sehingga kita butuh membuat penamaan laki-laki dan perempuan. Seandainya manusia satu jenis, tidak ada laki, tidak ada perempuan, maka tidak ada istilah laki-laki dan tidak ada istilah perempuan.
Akan tapi tatkala ada dua jenis, maka timbul istilah laki-laki dan timbul istilah perempuan. Malaikat tidak ada istilah demikian. Karena mereka bukan laki-laki dan tidak ada istilah laki-laki, tidak ada istilah perempuan. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat mereka memiliki sayap. Dan ini telah sering kita sampaikan. Allah berfirman, "Ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba." Allah telah menjadikan para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada sayapnya lebih daripada itu. Sebagaimana malaikat Jibril yang sayapnya 600 sayap. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Darda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi bahwasanya para malaikat memiliki sayap. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertawaf di jalan-jalan, muter-muter di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang suka berzikir, yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Kalau mereka berputar-putar lalu mereka menemukan ada suatu kaum yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan baca Al-Qur'an ataukah dengan berzikir dengan Allah, apakah dengan pengajian ya. Karena di antara makna ahlu dzikir, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, artinya ahlul ilm. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm. Di antara makna zikir adalah ilmu. Maka mereka, para malaikat segera mendatangi majelis tersebut. Tanadau, mereka saling berteriak, saling memanggil di antara mereka, "Halummu ila hajatikum." Marilah kalian kepada kebutuhan kalian. Maka Nabi SAW bersabda, "Fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya." Maka para malaikat kemudian berkumpul, kemudian mereka berbondong-bondong sampai sayap-sayap mereka menjulang dari bumi sampai ke langit. Tentunya kita tidak pernah melihat hal ini karena hal ini merupakan perkara yang gaib. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya para malaikat memiliki mata, sebagaimana tadi kita sebutkan tentang malaikat Israfil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anna ainaihi kaukabani durriyan." Bahwasanya kedua mata malaikat Israfil, peniup sangkakala, kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Kemudian malaikat juga mendengar. Dan banyak dalil tentang ini, banyak mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna Allah tabaraka wa taala idza ahabba 'abdan nada Jibril." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalau telah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah berkata, "Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbah." Kata Allah, "Wahai Jibril, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah si fulan." Karena Allah telah mencintai si fulan, Allah perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan. Ini Allah ngomong sama Jibril dan Jibril mendengar. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fis sama, "Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuh." Kemudian Jibril berteriak kepada para malaikat yang ada di langit. Jibril mengatakan, "Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, wahai para malaikat, cintailah si fulan." Malaikat yang lain mendengarkan perkataan Jibril. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit dari para malaikat pun mencintai orang ini yang telah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Jibril. Wa yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard, maka orang penduduk bumi pun mencintai orang ini. Ini dalil bahwasanya para malaikat juga mendengar. Dalil yang lain di antara dalil bahwasanya para malaikat mendengar, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah," kalau datang hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun." Setiap pintu-pintu masjid ada para malaikat yang diam di situ, mencatat orang yang pertama kali datang. Yaktubunal awwal fal awwal, siapa yang datang dicatat oleh malaikat. Jadi orang yang semakin cepat segera datang ke masjid, semakin cepat dicatat oleh malaikat. Ini dicatat, ini yang pertama. Oh, ini belakangan. Ini apa namanya? Hampir-hampir terlambat. Kata Nabi SAW, "Fa idza jalasa al-imamu tawwa suhuf." Kalau imam sudah masuk, sudah duduk, sudah adzan, maka catatan mereka lipat.
Sehingga orang yang terlambat tidak tercatat. Orang yang terlambat masuk sholat Jumat tidak dicatat oleh malaikat, karena malaikat sudah melipat buku catatan mereka. Kemudian kata Nabi, waja'u yastami'una dzikr. Setelah mereka menutup buku catatan mereka, para malaikat pun datang mendengarkan khutbahnya imam. Ini dalil bahwasanya mereka mendengar. Para malaikat juga memiliki telinga. Telinganya seperti apa kita tidak tahu. Tetapi Nabi SAW menyebutkan mereka punya telinga. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Telah diizinkan kepadaku untuk aku sampaikan tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Kata Nabi SAW, sungguhnya jarak antara daun telinganya, malaikat pengangkat arsy ini, salah satu malaikat pengangkat arsy, jarak antara telinganya sampai ke pundaknya perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Ini malaikatnya sangat besar. Jarak antara telinganya sampai ke pundaknya 700 tahun. Kemudian di antara sifat-sifat malaikat, malaikat juga memiliki tangan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Seandainya kalau kalian melihat bagaimana orang-orang zalim tatkala mereka dalam sakaratul maut, sementara para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul mereka. Yadribuna wujuhahum adbarahum. Para malaikat mukul wajah-wajah mereka dan belakang mereka, dipukul oleh para malaikat. Kata malaikat, "Akhriju anfusakum," keluarlah kalian. Ini tidak kita lihat. Makanya Allah mengatakan, "Walau taro," seandainya kau lihat. Setiap orang kafir pasti meninggalnya dalam keadaan mengenaskan, pasti disiksa oleh para malaikat, rohnya dikeluarkan dengan menyakitkan. Kata Allah, "Wan naziati gharqa," demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Tetapi kita tidak lihat. Bahkan nyawa mereka dipukul oleh para malaikat. Namun kata Allah, "Walau tara," seandainya kau lihat, namun kau tidak bisa melihat. Jadi para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk memukul nyawa-nyawa orang-orang kafir ini. Di antara ciri-ciri malaikat, malaikat juga memiliki hati, memiliki jantung. Kata Allah, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum." Tatkala Allah berfirman didengarkan oleh para malaikat dalam surat Saba, maka para malaikat pingsan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim," sehingga tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung mereka. Dia bahwasanya para malaikat memiliki jantung, jantungnya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian malaikat bisa mencium bau. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhil baqlah ats-tsaum," atau min hadhihi syajaratil khabithah, barang siapa yang makan bawang, kata Nabi, fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kita tahu kalau orang makan bawang, kemudian dia pergi ke masjid, maka uapnya itu, angopnya itu sangat apa? Sangat menggelegar. Artinya baunya itu menjalar ke kanan dan ke kiri. Sehingga orang yang sholat di samping kanannya, samping kirinya terganggu. Nabi melarang orang seperti ini pergi ke masjid. Kenapa? Dia mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Oleh karena sampai-sampai para ulama menyebutkan orang yang memiliki bau badan yang busuk, ya, dia badannya bau, dia baunya sangat mengganggu, maka dia tidak boleh ke masjid. Kenapa? Mengganggu orang yang kalau dia mau ke masjid ke belakang bersama dengan orang yang bau-bau juga. Tapi kalau dia masuk di tengah-tengah sehingga setengah meter sebelah kanan bau, sebelah kiri bau, orang terganggu. Ya, tidak mandi kemudian pergi ke masjid, tidak sikatan kemudian amin suaranya apa namanya bau rokok, bau macam-macam, mengganggu orang. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang untuk ke masjid. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau seorang terganggu dengan bau bawang, maka malaikat juga terganggu. Ini menunjukkan malaikat juga bisa mencium bau yang busuk juga bisa dicium oleh para malaikat. Kemudian
sifat-sifat yang lain para malaikat mencatat ya, sebagaimana telah kita sebutkan, malaikat mencatat amal, mencatat tatkala orang masuk di masjid, tatkala salat Jumat. Malaikat juga berbicara di antara para malaikat. Kemudian di antara sifat para malaikat, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat bisa menjelma. Ini sudah sering kita sebutkan. Malaikat bisa menjelma. Oleh karena dalam Al-Qur'an para malaikat ya tatkala mendatangi orang-orang soleh atau mendatangi para nabi, seringnya mereka menjelma menjadi manusia. Tatkala malaikat Jibril datang ketemu Maryam, Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kami utus kepada Maryam ruh kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril menyamar menjadi seorang yang sangat tampan, yang sangat sempurna. Maka Maryam menyangka malaikat Jibril ingin menggoda dia, karena tatkala itu Maryam sedang sendirian, sedang beribadah, tiba-tiba datang lelaki yang tampan. Maka Maryam berkata, qalat inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, aku berlindung kepada Allah dari engkau kalau kau bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Kata malaikat Jibril, jangan khawatir wahai Maryam, saya bukan lelaki yang ingin menggodamu, tapi saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk beri kabar gembira bahwasanya engkau akan punya seorang anak yang suci, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Di sini Maryam bertemu dengan malaikat Jibril menyamar menjadi seorang lelaki. Demikian juga tatkala para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim, tadi telah kita sebutkan. Datang dalam bentuk tamu-tamu, sehingga Nabi Ibrahim tidak kenal itu malaikat, tidak tahu. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian menyediakan makanan untuk malaikat tersebut, ternyata mereka tidak makan. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu kalau itu malaikat. Benar-benar penjelmaannya sempurna. Saya katakan benar-benar penjelmaan malaikat menjadi manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang sedang kita bahas, tatkala malaikat datang menemui Nabi SAW dalam bentuk orang Arab Badui. Para sahabat tidak ada yang tersirat dalam benak mereka itu malaikat Jibril. Karena bentuk penjelmaannya benar-benar sempurna seperti manusia. Seperti manusia. Ternyata malaikat Jibril. Dan sering malaikat Jibril datang dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW berbicara dengan Dihya Al-Kalbi. Disangka itu Dihya. Ternyata itu malaikat Jibril, kata Nabi SAW. Demikian juga malaikat datang kepada kaumnya Nabi Lut. Kaum homoseksual. Malaikat datang dalam bentuk orang-orang yang sangat tampan, menjadi tamu-tamu Nabi Lut. Sehingga tatkala kaum Nabi Lut melihat tamu-tamu yang sangat tampan tersebut, maka syahwat mereka bergerak karena mereka para praktisi homoseksual. Mereka pun datang kepada Nabi Lut minta agar dipertemukan dengan tamu-tamu mereka. Nabi Lut mengatakan, haula'i dhaifi fala tafdhahun. Mereka tamu-tamuku, jangan kau bikin malu aku, kata Nabi Lut. Masa tamu-tamuku diajak homoseksual? Nabi Lut mengatakan, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Ini putri-putriku, kalau kalian mau nikah aja sama putri-putriku. Kata mereka, ya Lut, kamu tahu bahwasanya kami tidak ada hasrat sama putri-putrimu, kami ingin tamu-tamumu. Akhirnya Nabi Lut disuruh pergi oleh tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut adalah apa? Malaikat. Maka malaikat-malaikat yang tampan tersebut ternyata malaikat azab, membawa azab untuk membinasakan mereka kaum Nabi Lut. Intinya malaikat sering datang dalam bentuk manusia. Oleh karenanya malaikat Jibril tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada yang melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada riwayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menyebutkan seorang pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali Nabi Muhammad SAW yang melihat malaikat Jibril itu pun 2 kali saja. Nabi mengatakan, saya pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Pertama tatkala terputusnya wahyu, kemudian datang malaikat Jibril terbang sehingga dengan 600 sayap sehingga sayapnya menutup cakrawala. Yang kedua tatkala Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Selain itu enggak pernah. Itu pun Nabi tatkala melihat malaikat Jibril, Nabi gemetar, ketakutan. Karena manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Para Nabi Musa saja tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Ya. Nabi-nabi yang lain pun demikian. Selalu malaikat datang menjelma menjadi manusia. Nabi Ibrahim juga tidak pernah lihat. Nabi Lut juga tidak pernah lihat. Selalu datang menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya, kenyataannya, kalau ada yang mengaku pernah melihat malaikat, maka kita ragukan. Kita ragukan. Kenapa? Karena Nabi saja tidak pernah melihat kecuali apa? Cuma 2 kali. Dan sering
Ya, jin-jin mengaku sebagai malaikat. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, Allah berfirman, "Ahaula'i kanu iyyakum ya'budun?" Atau kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian kepada kalian mereka menyembah? Kata malaikat, "Tidak ya Allah, bal kanu ya'budunal jin, aktsaruhum bihim mu'minun." Kebanyakan mereka menyembah jin dan mereka beriman kepada jin. Jadi sering malaikat datang dalam bentuk, atau jin datang mengaku sebagai apa? Malaikat. Ada cerita dari Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, salah seorang ulama besar, sudah meninggal dunia rahimahullah. Dia menyatakan suatu saat dia salat malam. Tiba-tiba datang awan yang bergerak dari arah jauh, datang ke arah dia. Kemudian keluar dari awan tersebut lelaki yang berpakaian yang seperti cahaya, kemudian jadi makmum di belakang dia. Maka dia mengatakan, saya pun mencoba membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Tatkala saya mau baca, saya tidak mampu membaca surat tersebut. Kemudian saya mau ganti dengan surat lain, saya tidak mampu. Akhirnya kemudian dia pergi. Setelah dia pergi baru saya bisa baca lagi. Maka kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, maka saya pun tanyakan kepada ulama, apa yang saya lihat tadi, apakah itu malaikat atau bukan? Kata ulama yang saya tanyakan, itu bukan malaikat. Kalau malaikat maka kau tidak akan terganggu dalam baca Al-Quran. Tapi itulah syaitan yang ingin menggodamu. Artinya banyak syaitan, jin, yang datang menemui manusia mengaku sebagai apa? Malaikat. Tahu-tahu ngajarin ilmu kesaktian, tahu-tahu nunjukin ada keris. Ini sering akhirnya orang merasa dirinya ada malaikat. Malaikat yang menjaga dia, padahal itu adalah jin-jin. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Dia merasa bahwasanya di depan dia ada malaikat banyak. Dia punya ilmu sakti. Saya ngobrol sama dia, saya tanya, apa yang kau rasakan? Dia mengatakan, saya merasa di depan saya ada malaikat banyak yang menjadi pengawal saya. Saya bilang, itu bukan, itu jin. Ternyata benar, dia punya ilmu kesaktian dan dalam dirinya ada jin. Kalau diruqyah maka dia pun kesakitan. Jadi sering jin mengaku sebagai malaikat. Kalau ada yang mengaku pernah melihat malaikat, maka sangat diragukan, karena kenyataannya tidak ada yang diriwayatkan pernah melihat malaikat kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu pun 2 kali tatkala melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bagaimana cara malaikat menjelma? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat menakjubkan. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa merubah makhluk yang terbuat dari cahaya, bisa menjelma menjadi manusia. Menjelma manusia luar biasa seperti manusia asli, sampai orang tidak bisa merasa itu malaikat. Benar-benar penjelmaannya sempurna. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Oleh karenanya kenapa para penyihir Fir'aun masuk Islam? Tatkala mereka melihat bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Mereka melemparkan, para penyihir Fir'aun melemparkan hibalahum wa isiyahum. Mereka lemparkan tali-tali mereka lemparkan tongkat-tongkat mereka, maka berubah menjadi ular, tapi ternyata ular palsu, hanya halusinasi. Wa ja'u bi sihrin azim, kata Allah, mereka mendatangkan sihir yang sangat besar, sangat dahsyat. Bahkan Nabi Musa pun tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa melihat seakan-akan ular tersebut bergerak, tetapi itu hanya halusinasi. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar-benar berubah menjadi ular asli. Dari sini para penyihir tahu ini Nabi Musa bukan penyihir. Kenapa? Karena ular yang datang ini bukan ular mainan, bukan ular tipuan, benar-benar ular. Tongkat yang tadinya dari zat kayu berubah unsurnya menjadi unsur daging dan darah. Sehingga mereka pun beriman, mereka meyakini tidak mungkin ada yang bisa merubah unsur kepada unsur yang lainnya kecuali pencipta alam semesta ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mudah bagi Allah, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Malaikat yang darinya dari unsur cahaya, maka Allah bisa membuat mereka menjelma menjadi manusia. Mudah bagi Allah. Bagaimana tidak bisa kita pikirkan? Tidak bisa kita renungkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan ya. Sudah mau azan ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan. Ini pertanyaan kemarin ya. Ini pertanyaan kemarin. Ada yang bertanya?
Ya. Beliau bertanya, Allah menyebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar turun malaikat Jibril dan para malaikat malam tersebut. Kita tahu bahwasanya malam berjalan. Kalau gitu kapan malaikat Jibril turun? Itu bukan urusan kita. Pokoknya kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, malam itu ada malaikat Jibril. Apakah bagaimana malaikat Jibril itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mau turun ganti-gantian malam ini sampai sini kemudian pindah ke malam yang lain? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa melogikannya. Masuk ke logika kita susah. Intinya kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, maka di situ turun malaikat Jibril dan para malaikat. Ada lagi yang bertanya? Dan masalah dimensi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan setiap orang yang salat kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maka Allah menjawab, Majjadani abdi, hamadani abdi, asna alayya abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah ikut menjawab. Allah mengatakan, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkan aku. Padahal kita tahu saat itu berapa banyak yang salat di tempat-tempat yang berbeda. Namun bagi Allah semua dimensi, Allah bisa menjawab semuanya. Ya, oleh karenanya masalah gaib tidak bisa kita kiaskan dengan masalah yang apa? Yang kita lihat. Ya. Ada yang bertanya? Silakan. Saya tidak dengar. Beliau menyebutkan bahwasanya dalam buku yang tersebar di tanah air kita disebutkan ada nama malaikat Ridwan dan malaikat apa? Israil. Yang kita kritiki cuma masalah nama karena hadisnya lemah. Israil tidak ada hadisnya. Kalau malaikat Ridwan ada hadisnya tapi hadisnya lemah. Adapun Israil tidak ada hadisnya sama sekali. Oleh karenanya malaikat pencabut nyawa ada, tapi yang jadi masalah apakah namanya Israil, itu yang jadi masalah. Kalau malaikat pencabut nyawanya ada. Malaikat pencabutnya nyawanya ada. Demikian juga penjaga surga juga ada. Ya, penjaga surga juga ada, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi apakah namanya Ridwan, ini yang jadi permasalahan. Dan kalau masalah gaib tidak bisa kita tentukan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Allah alam bisawab. Jadi malaikat penjaga surga ada, tetapi namanya saja yang jadi apa? Neraka ada, kalau neraka sahih dalam Al-Qur'an. Malik. Ya. Bagaimana nasib mereka ya? Jadi tidak disebutkan bahwasanya para malaikat yang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh beliau yaitu telah disebutkan bahwasanya para malaikat ada yang ditugaskan mencatat berada di pintu-pintu masjid dan mencatat orang-orang yang masuk dalam masjid tatkala hari Jumat. Dan jika imam sudah naik kemudian duduk di tempat duduknya setelah mengucapkan assalamualaikum kemudian duduk dikumandangkan azan, para malaikat tawaw suhuf, mereka pun menutup buku catatan mereka, kemudian mereka duduk untuk mendengarkan khutbah. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang masuk belakangan? Mereka tidak tercatat. Jawabannya iya, zahir hadis menunjukkan mereka tidak tercatat oleh malaikat-malaikat tadi spesial yang mencatat orang-orang yang datang di hari Jumat. Tetapi mereka dicatat oleh malaikat yang lain. Karena setiap amalan pasti dicatat. Dicatat oleh malaikat yang kanan dan kiri, ya dicatat oleh para malaikat yang lain. Ini orang terlambat sholat Jumat. Tetapi yang buku spesial tadi tentang orang-orang yang datang sholat Jumat, ya, maka luput dari buku tersebut. Namanya kosong. Tidak tercatat. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya.
Bagaimana dengan apa? Apa? Ya. Jadi begini, para ulama membedakan antara fitnatul qabr wa azabul qabr. Fitnatul qabr adalah pertanyaan malaikat. Dan antum bisa lihat dalam buku-buku para ulama. Jadi para ulama membedakan antara azab kuburan dengan fitnah apa? Kuburan. Fitnah kuburan adalah pertanyaan. Ma dinuk wa man nabiyuk wa man rabbuk, itu fitnah. Adapun azab kubur apa? Lain. Orang yang muslim akan ditanya dan dia bisa menjawab. Dan itu pertanyaan itu bukan azab. Azab lain lagi. Azab setelah dia tidak bisa jawab baru apa yang diazab. Maka orang tersebut mungkin ditanya dia bisa jawab dan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibedakan antara fitnatul qabr dengan azabul qabr. Ada lagi yang bertanya? Selain pembahasan malaikat juga tidak apa-apa ya. Selain pembahasan malaikat juga, kalau ada yang bertanya tentang masalah agama selain dari pembahasan tidak jadi masalah. Ya. Apakah orang yang meninggal dapat syafaat Nabi SAW jika meninggal di Madinah? Memang kata Nabi SAW dalam hadisnya, man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyamut biha. Ya, karena sungguhnya Nabi SAW akan barang siapa yang mampu di antara kalian untuk meninggal di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Sungguhnya aku akan memberi syafaat dia pada hari kiamat kelak. Akan tapi kata para ulama, maksudnya bukan yang hanya mau mati di Madinah, tetapi maksudnya bersabar tinggal di Madinah sampai meninggal. Bukan yang sudah sakit kemudian berangkat ke Madinah supaya mati di Madinah. Ini penjelasan para ulama. Jadi maksudnya barang siapa di antara kalian mampu untuk meninggal di kota Madinah, artinya berusaha untuk tinggal di kota Madinah menunggu kematiannya, ya, menunggu kematiannya, bersabar. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan barang siapa yang sabar dengan kesulitan di kota Madinah, aku akan beri syafaat bagi dia di hari akhirat kelak. Intinya kalau orang meninggal di kota Madinah, dia dapat keutamaan, dia dikubur di Baqi, dan betapa banyak orang yang pertama dia disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dikubur di Baqi yang solatkan berapa ratus ribu orang, kemudian orang yang datang ziarah kuburan akan mendoakannya, tetap ada keutamaan. Jadi maksud Nabi dalam hadis itu adalah berusaha untuk tinggal di kota Madinah, bersabar sampai meninggal dunia. Ya. Terus saya dengar tiba dekat-dekat. Barang siapa yang zaman dahulu sempat meninggalkan salat, ya, tidak salat, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia tiba di kota Madinah dan dia sudah bertobat, dia tidak perlu mengqadha. Salat-salat yang sudah ditinggalkan tidak perlu diqadha, tetapi bertobat. Yang dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak yang namanya salat qadha itu kalau salat yang ditinggalkan tidak sengaja atau salat ketiduran atau lupa, itu baru diqadha. Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari satu salat atau lupa, maka hendaknya dia salat jika dia ingat. Itu jadi salat qadha itu bagi orang yang apa? Yang lupa atau orang yang ketiduran. Walaupun orang yang sengaja meninggalkan salat tidak ada qadha bagi dia, tapi bagi dia wajib untuk apa? Bertobat, karena dia telah melakukan dosa besar meninggalkan salat. Oleh karena jika tiba di Madinah tidak perlu salat qadha, perbanyak salat fardu dan salat sunnah, ya, di Madinah dan juga di Maka tidak perlu ada qadha. Yang ada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Ada lagi yang bertanya? Apa? Beliau bertanya bagaimana cara menghindarkan gangguan, yaitu mengganggu kekhusyuan tatkala sedang salat. Tentunya salat membutuhkan persiapan, terutama kalau kita di kampung, ya. Beda antara orang yang sholat datang tiba-tiba dengan orang yang sejak awal dia menanti dikumandangkan azan. Kalau bisa dia sudah berwudu sebelum azan, lantas dia melangkahkan kaki menuju masjid dengan penuh ketenangan. Kemudian sampai di sana dia sholat sunnah. Kemudian setelah sholat sunnah mungkin dia berdoa atau dia baca Quran. Dia menyiapkan hatinya sehingga begitu masuk sholat fardu dia lebih siap. Beda orang tiba-tiba dia qomat baru dia pergi ke masjid ngos-ngosan, kemudian terburu-buru sehingga konsentrasi dia buyar, ya ini akan banyak gangguan. Dia belum selesai baru ngerjain pekerjaan dunia, belum selesai langsung qomat dia pergi, sehingga pekerjaan ini akan terbawa bagi dia
di salatnya. Beda kalau dia sudah persiapan sebelumnya. Sudah selesai enggak selesai dia tinggalkan pekerjaan dunia. Dia siapkan dirinya untuk apa? Beribadah, dia berwudu. Maka ini akan membantu dia khusyuk dalam salatnya. Dan kita sendiri sering sadar, tatkala kita sedang salat, jiwa kita melayang, berpikir kemana-mana. Tatkala kita sadar, jangan kita biarkan. Kita segera tarik. Oleh karenanya orang yang salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, maka pahalanya dia akan diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku, kata Nabi SAW, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tatkala dia salat 2 rakaat tersebut, dia tidak mengajak bicara jiwanya. Artinya apa kata para ulama? Dia tidak mengajak jiwanya berbicara tentang dunia, tetapi jiwanya diajak berbicara tentang akhirat. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita kalau tatkala sedang sholat atau kita ingat akhirat, kita ingat berbakti kepada orang tua, ini nggak jadi masalah, karena ini semua perkara akhirat. Tapi kemudian kita ingat perdagangan, ingat barang hilang, ingat sama istri, ngamuk sama siapa, ini semua pembicaraan dunia. Kalau kita sadar kita sedang terjebak dengan pembicaraan dunia, jangan kita biarkan. Terus tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera tarik dan kembalikan. Dan sering kita sadar, kalau kita sadar kita sedang terbuai dengan dunia, segera kita kembalikan. Ya, segera kita kembalikan, kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Dan untuk menghindar dari gangguan, ya banyak di antaranya konsentrasi dengan apa yang kita baca. Kalau kita bisa mengerti, memahami apa yang kita baca, ini termasuk perkara yang sangat membantu kita untuk bisa khusyuk. Dan di antaranya yang paling membantu kita untuk khusyuk, kita merasa sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat gerak-gerik hati kita. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kalau seorang sedang sholat, kemudian dia tahu ada kamera yang sedang menyuting dia, dan kamera itu akan disiarankan langsung di TV Malaysia misalnya, maka sholatnya akan khusyuk, super khusyuk. Meskipun digigit nyamuk, dia akan sabar. Ya, kenapa? Karena dia sedang disyuting. Dia sedang disyuting dan sedang dinilai oleh orang banyak. Sekarang tatkala dia sadar yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan menilai gerak tubuhnya saja, bahkan gerak hatinya pun Allah sedang nilai. Maka ini sangat membantu dia khusyuk. Ya, makanya dia beribadah seakan-akan dia sedang melihat Allah. Allah sedang mengawasi dia. Seakan-akan Allah sedang melihat dia, maka ini sangat membantu dia untuk apa? Khusyuk. Sehingga dia malu tatkala hatinya ke sana sini, dia malu. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Saya sedang bermunajat kepada Allah. Saya sedang minta kepada Allah, kok pikiran saya ke sana sini. Ini di antara para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mungkin membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.